Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zawanisa. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan TBI 5 semester 2. Saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kutipan. Kutipan adalah upaya untuk memperkuat gagasannya dalam mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, kutipan didefinisikan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang itu atau ucapan seseorang pengarang yang terkenal baik dalam buku atau majalahnya. Kutipan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme, dan kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih dari lanjutannya dari ide pengutipnya. Yang ketiga, sumber pengutip yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, mengutip yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiahnya. Dalam kutipan ada jenis-jenisnya juga, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan sumber teks aslinya. Jadi, kutipan langsung ini seperti kita mengambil semua isi dari yang kita ambil ini, dari karya yang kita ambil ini. Yang kedua ialah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya aja. Jadi seperti kita mengambil apa-apa yang penting saja dari karya yang seseorang tersebut. Dalam kutipan juga merupakan ada tekniknya juga. Mengutip berdasarkan ada tekniknya ya, ada dua, yaitu mengutip berdasarkan bentuk dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama, mengutip berdasarkan bentuk ada macam-macamnya juga, yaitu yang pertama kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyak teks yang dikutip. Untuk teks yang lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah seperti kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Dan yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka di kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal ini yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Yang terakhir, mencantumkan sumber referensinya. Adapun kalau misalnya yang ada yang lebih dari 4 baris, cara penulisannya yaitu 1. Kutipan dipisahkan dari teks utama. Kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Baik, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung adalah teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu. Menulis semua teks tersebut tentu saya rasa dapat mengganggu konsentrasi pembaca, selain juga akan membuat kalimatnya atau karangannya terlihat lebih panjang dan lebih banyak. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung.
Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Dari teknik penulisannya seperti yang berbeda adalah terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks dikutip sesuai teks utama. Jika satu spasi, maka satu spasi juga. Begitu jika 1,5 atau 2 spasi, jadi satu spasi juga. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan. Masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik mengutip berdasarkan penulisan sumber. Ada macamnya juga, yaitu catatan dalam tubuh karangan atau body note. Menggunakan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel, karangan yang dimuat di koran ataupun di majalah yang tidak memungkinkan penulis rujukan dengan pola catatan kaki. Hal itu dilakukan karena body note memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah, atau buku. Hal ini karena body note memiliki pola pengutipan yang terintegrasi dengan teks. Dalam body note terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur ada pengarang, tahun terbit, dan halamannya. Catatan kaki sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, tetapi ada juga beberapa penelitian ilmiah yang menggunakan catatan kaki dalam menyampaikan sumber rujukannya. Unsur catatan kaki yaitu nomor petunjuk, nama pengarang, judul karangan, dan data kepustakaan, dan terakhir halaman. Oke, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kutipan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para penonton, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah memperhatikan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.